Sudah seharusnya rakyat Papua yang pro dan cinta NKRI memiliki inisiatif tersendiri guna mempersempit gerak KKB minimal di mata dunia internasional. Dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, membuat deklarasi atau opini secara pribadi. Pak Presiden Jokowi, prajurit dan rakyatmu satu persatu gugur. Sebagai rakyat sipil yang awam, melihat kekejaman KKB di Papua hanya dapat mengutuk aksi mereka yang sudah di luar batas kemanusiaan. Terkadang sekedar mau melukiskannya saja kesulitan. Kejam dan keji KKB itu tak ubahnya binatang yang kebetulan oleh Tuhan diberi raga layaknya manusia. Dalam kasus ini mungkin masih lebih baik dari binatang. Bagaimana tidak? Tenaga kesehatan yang notabene keahliannya dibutuhkan masyarakat saja diserang, dibunuh, bahkan yang perempuan diperlakukan dengan biadab. Jika mereka berotak dan pandai membaca, tentunya paham posisi tenaga medis di daerah konflik itu dilindungi undang-undang. Tapi karena rata-rata KKB diketahui kumpulan orang bego akut, maka terjadilah tragedi yang semestinya tidak perlu terjadi. Mengenai perlindungan terhadap tenaga medis di wilayah konflik, itu sudah diatur dalam Konvensi Jenewa pertama pada tanggal 12 Agustus 1949. Di antaranya dalam bab 4 tentang anggota dinas kesehatan. Pada dasarnya, mengutip penjelasan halaman 7 buku ringkasan Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 49 serta protokol-protokol tambahannya yang diterbitkan oleh Komite Internasional Palang Merah demi kepentingan orang-orang yang cedera, sakit, dan korban kapal karam. Setiap kesatuan medis baik militer maupun sipil yang berada di bawah kekuasaan pihak yang berwenang harus dilindungi. Padahal tanah Papua di era Presiden Jokowi begitu diperhatikan. Presiden terdahulu tidak ada yang sesering Presiden Jokowi dalam berkunjung. Beberapa hal yang mendasar yang bisa dikatakan sebelumnya jauh tertinggal dengan daerah lain di Republik ini oleh sang presiden benar-benar mulai dibenahi. Namun sayang, eksistensi kelompok kriminal bersenjata di sejumlah kawasan pegunungan tengah Papua masih terus meresahkan karena aksi mereka kerap menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan benda. Ada beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan dari aksi KKB, seperti Puncak, Yahukimo, Nduga, dan Intan Jaya. Sisi keamanan adalah bagian yang sangat penting dalam pembangunan. Jika situasi dan kondisi seperti ini, tentu pembangunan akan terhambat, terutama daerah yang disinyalir sebagai basisnya KKB. Tentu saja ini sangat merugikan rakyat Papua itu sendiri. Sudah seharusnya rakyat Papua yang pro dan cinta NKRI memiliki inisiatif tersendiri guna mempersempit gerak KKB minimal di mata dunia internasional. Dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, membuat deklarasi atau opini secara pribadi untuk menumpas hingga akar dan mengirim mereka ke neraka, biar jadi urusan Tentara Nasional Indonesia. Faktor taktikal geografis Papua yang pegunungan dan hutan memang sangat menyulitkan TNI dalam menumpas gerakan separatis ini. KKB seperti diketahui bersembunyi di area hutan
Dan konon mereka juga kerap bersembunyi di ketua-ketua adat atau tokoh lokal setempat. Nah, terkait geografis, jangan samakan dengan Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kalau di Jawa, yang ada kelompok Sontoloyo yang mau ubah ideologi negara, menelusup, menyamar melalui pendidikan, dan di atas mimbar-mimbar dengan kajian yang konstekstual dan konseptual. Kalau yang sudah putus asa, lalu nekat menjadi teroris, bersembunyi di kata jihad, jadi tertembak dan mati, kemudian dielu-elukan sebagai pahlawan oleh sebagian kecil simpatisannya. Terdengar aneh memang, tapi demikianlah faktanya. Saat ini rakyat Indonesia tentu berharap banyak kepada Presiden Jokowi selaku Panglima tertinggi dan Tentara Nasional Indonesia, dibantu pihak-pihak terkait. Terlebih, Pekan Olahraga Nasional saat ini diselenggarakan di Papua. Sejujurnya, rakyat sudah sangat muak dengan KKB yang merusak fasum, membunuhi rakyat sipil, juga aparat. Berdasarkan data dari Polri, mencatat jumlah anggota kelompok bersenjata Papua mencapai 150 orang. Angka itu didapat setelah Polri TNI memetakan terhadap seluruh kelompok bersenjata yang ada di sana. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup merepotkan Polri TNI dan membuat wajah Indonesia kotor di dunia internasional. Jika tidak segera dibersihkan, akan menjadi bom waktu yang lebih besar di kemudian hari. Mereka dianggap pahlawan oleh masyarakat lokal yang awam. Sudah banyak prajurit yang gugur atas ulah KKB. Yang terbaru ada Pratu Ida Bagus Putu, seorang anggota TNI gugur saat pengamanan proses evakuasi jenazah Suster Gabriela Maelani di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ia gugur pada Selasa 21 September dengan luka tembak di bagian kepala. Dapat kita bayangkan, prajurit ini bersama kesatuan yang sedang lakukan pengamanan proses evakuasi jenazah tenaga nakes, tapi malah diserang. Di mana sebelumnya saat itu KKB menyerang 11 tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kiwirok. Suster Gabriela Maelani adalah salah satu korbannya, dan tragis, Pratu Ida Bagus pun ikut gugur. Kembali, kita sebagai rakyat sangat berharap gerak cepat aparat membumi hanguskan kelompok separatis ini tanpa sisa. Soal HAM urusan belakang. Mereka hanya bacot, tak melihat efeknya jika terus-menerus menjadi koreng di bumi pertiwi.